Bapak Ibu, mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan kesehatan yang baik sama Allah. Mudah-mudahan dengan kesehatan yang baik, ibadah baik, insya Allah husnul khatimah. Dalam hal ini kata Bang siapa tadi lupa saya namanya, Bang Rois. Asrori, Rois pula, Bang Asrori. Maulid Nabi. Maulid Nabi kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang belum pernah berangkat umroh angkat tangan. Yang belum pernah berangkat umroh. Sudah semua? Mencurigakan nih. Yang belum berangkat umroh, kita doakan semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah, amin. Kata Imam Syafi'i, ini mazhabnya Syafi'i ya. Kata mazhab Syafi'i, sekali seumur hidup hukumnya umroh itu wajib. Kata mazhab Syafi'i. Itu mazhab Syafi'i, tapi mazhab yang lain terserah lah ya. Tapi kata mazhab Syafi'i, sekali seumur hidup umroh itu wajib. Berarti kalau wajib, kalau tak kami lakukan dosa, Ustaz. Enggak juga. Tapi penekanan sebisa mungkin. Kenapa kita penting napak tilas Nabi? Ini dalam rangka sejarah saja. Saya tidak bahas yang lain, tapi bahas sejarahnya dulu. Dalam sejarah kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, nanti yang lurus kita bengkokkan. Maaf, yang bengkok kita luruskan. Agak-agak silau sedikit. Jadi Bapak Ibu, pasca kelahiran Nabi, ada beberapa kejadian yang penting untuk diingat dalam sejarah. Menunjukkan kehebatan dan kelebihan Nabi. Ada api majusi. Jadi ada namanya Persia. Persia itu Iran sekarang. Iran sekarang. Jadi dia ada dua kota besar pada masanya yang menjadi kota ternama dalam sejarah yang paling kuat di muka bumi ini. Dua. Satu Babilonia, Irak sekarang, Kufah dulunya. Jadi Babilonia berubah jadi Kufah. Kufah itu masa Ali bin Abi Thalib. Kemudian berubah menjadi Irak sekarang. Yang kedua Persia. Itu Iran sekarang. Jadi Persia dan Irak ini tidak pernah akur dulunya. Tidak pernah akur. Akurnya kapan? Setelah terjadi pertikaian perperangan antara Babilonia dengan Persia. Antara Irak dengan Iran. Singkat cerita, dalam sejarah ini, maka ketika itu Persia ini penganut Zoroaster Majusi. Majusi yang disembah adalah api yang disebut dengan Zoroaster. Ada api yang hidup 1000 tahun, tak pernah bisa mati dalam mitos mereka, dalam sejarah. Itu mati ketika kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya kalau cerita ini mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang mengalami cerita dan paham. Bahwa Nabi pernah diramal oleh seorang pendeta dan lain sebagainya. Itu memang dalam Rahik Al-Maktum, itu masyhur cerita ini dalam beberapa sejarah. Ibnu Hisam, tarikh Ibnu Imam, dalam tarikhnya Imam Az-Zahabi juga sama. Tapi yang paling penting bukan itu. Yang paling penting untuk kita lihat dari sejarah tersebut adalah bagaimana perubahan dari manusia yang jahiliyah menjadi manusia yang tidak jahiliyah gitu. Dan karakteristik jahiliyah ketika itu perlu kita jadi sorotan, apakah hari ini manusia sama dengan jahiliyah kemarin gitu. Atau mungkin lebih jahiliyah daripada yang sekarang. Yang kedua, Raja Kisra. Terkalahkannya Raja Kisra pada saat itu. Yang ketiga, Abraha. Jadi Abraha juga sama, raja yang paling zalim yang ingin mencari tandingan daripada Ka'bah. Dia pengen tempat dia, gereja yang dia bangun lebih baik daripada, atau bangunan yang dia bangun lebih bagus, lebih bisa menarik orang lain ketimbang Ka'bah itu sendiri. Sehingga persoalan 3 kejadian ini dalam sejarah itu disebut dengan sangat baik sekali bahwa kelahiran Nabi itu kelahiran yang mendambakan kedamaian. Jadi kelahiran Nabi itu diiringi dengan datangnya kedamaian dan kebenaran. Nah, ini yang harus dipahami. Kelahiran Nabi diiringi dengan datangnya keadilan, kesejahteraan, kedamaian, ya, dan kebenaran. Ada berapa poin?
4 poin. Kebenaran, kesejahteraan, keadilan, kedamaian. Ini penting untuk dipahami. Sehingga ketika Nabi lahir, ilham yang diberikan oleh Allah kepada Abdul Muthalib. Bapak Ibu yang tahu nama asli Abdul Muthalib boleh pulang duluan. Yang tahu nama asli Abdul Muthalib. Ini yang mengaku muslim. Ya enggak muslim juga Ustaz, ini kan sejarah. Ya, yang paham sejarah, yang ngaku sejarah lah. Yang tahu nama asli Abdul Muthalib, kita kasih hadiah. Angkat tangan. Ini mau angkat tangan tapi tidak nih? Bapak Ibu, ada yang tahu nama asli Abdul Muthalib? Yang dari mungkin yang umurnya di atas 50 tahun. Ada yang di atas 50 tahun? Oh, enggak ada ya? Ini rata-rata di bawah 50 atau ini. Baik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Abdul Muthalib bukan nama asli ya, bukan nama asli daripada kakek baginda Nabi. Ini penting untuk dalam sejarah biar kita tidak salah paham. Nama aslinya Syaibatul Ham. Siapa namanya Bapak Ibu? Nah, diingat-ingat itu Syaibatul Ham. Nama aslinya. Abdul Muthalib punya paman namanya Muthalib. Punya paman namanya Muthalib. Muthalib ini bukan nama bapak dia, nama paman dia. Namanya Muthalib. Sehingga bapaknya Syaibatul Ham ini tinggal di Madinah. Meninggal diambil sama Muthalib. Dibawa ke Mekah. Sampai ke Mekah, kata orang Mekah, itu budaknya Muthalib. Budaknya Muthalib dalam bahasa Arab disebut dengan Abdul Muthalib. Budak bahasa Arabnya Abdun. Maka dipanggil Abdul Muthalib. Muthalib sudah menerima dan sangat bersahabat dengan nama yang dia miliki sebagai nama Abdul Muthalib, sehingga dalam sejarah tidak ada yang kenal Syaibatul Ham. Yang tahu namanya Abdul Muthalib, yang terkenal. Itu tidak ada masalah. Baik, Abdul Muthalib atau Syaibatul Ham diilhami oleh Allah untuk memberikan nama terbaik kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nama terbaik ini Bapak Ibu dalam sejarah itu disebutkan tidak ada pemberian nama khusus kepada Nabi kecuali melalui ilham. Jadi dulu itu nama Muhammad ini tidak ada satupun yang punya di muka bumi ini kecuali Nabi Muhammad. Jadi nama Muhammad ini tidak ada satupun yang punya kecuali Nabi Muhammad. Jadi setelah Nabi lahir diilhamkanlah untuk diberikan nama dengan nama yang sangat cerdas dan baik, namanya Muhammad. Dalam beberapa kitab-kitab agama lain itu disebut bukan Muhammad tapi Ahmad. Namanya Ahmad. Di Al-Quran sendiri juga disebutkan Ahmad. Jadi nama Muhammad itu ada Ahmad, ada Muhammad. Oke, ini nama baginda Nabi. Nah, yang ingin saya sampaikan, Nabi lahir. Ya, Nabi lahir. Ketika Nabi lahir, siapa wanita pertama yang menyusui Nabi? Wanita pertama, ini ibu-ibu. Wanita pertama yang menyusui Nabi siapa? Ibu-ibu, yang wanita pertama yang menyusui Nabi siapa? Ini yang saya bilang yang bengkok-bengkok kita luruskan. Siapa wanita pertama yang menyusui Nabi? Ya, dalam rangka diam apa tak tahu jawaban? Ibu-ibu ada yang tahu? Bapak-bapak lah kalau tak ada yang ibu-ibu yang tahu. Biasanya bapak-bapak lebih agak cerdas sedikit. Pak, ada yang tahu Pak siapa nama perempuan yang pertama kali menyusui Nabi? Halimah? Nah, itu salah kaprah saya bilang tadi itu. Oke, kita luruskan yang bengkok nih. Tidak disebutkan dalam sejarah itu perempuan pertama yang menyusui Nabi itu Halimah, itu tak ada. Boleh cek dalam sejarah itu tak ada. Kecuali dalam sejarah yang mukhtasar, yang diringkas. Wanita pertama Suwaibah. Siapa namanya? Ini di Google udah banyak nih Ustaz. Tinggal cari. Oh iya benar, tinggal cari aja, buka Google, perempuan pertama. Suwaibah. Siapa Suwaibah itu? Suwaibah siapa? Ini pertanyaan terus nih Ustaz. Iya, sampai terakhir kita tanya aja terus nih. Suwaibah itu budak. Budaknya siapa? Siapa lagi? Abu Jahal apa Abu Lahab? Nah, jangan berdebat di situ antara Abu Lahab dan Abu Jahal. Yang kedua, setelah Suwaibah ada perempuan kedua yang menyusui baginda Nabi. Siapa dia? Siapa Bu? Halimah. Salah lagi. Yang kedua namanya Ummu Aiman. Siapa dia Ummu Aiman ini? Buka Google lagi. Mbak, Ummu Aiman siapa? Nabi pernah mencium tangan Ummu Aiman, perempuan ini.
Perempuan ini budak daripada Siti Aminah, yang selalu membantu Aminah, yang menemani semua perjalanan Aminah. Dari pertama sampai Aminah melahirkan, sampai berangkat ke Madinah, sampai kembali lagi dan meninggal di Abwaq, dan ditemani Nabi Muhammad ini oleh Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman itu? Budak daripada Ami yang membantu Aminah. Kata Nabi, Ummu Aiman itu adalah ibuku. Ibuku, kata Nabi. Kenapa kok Nabi kata yang mengasuh Nabi setelah wafatnya ibunya? Siapa namanya? Yang ketiga, barulah Halimatus Sa'diyah. Dia sebenarnya yang ketiga ini ada lagi, tapi dia tak terlalu banyak. Kata para ulama itu persoalan susuan ini bisa disebut dengan saudara sesusuan itu jika paling sedikit, kata Imam Syafi'i, itu 5 kali isapan. Jadi kalau sudah 5 kali isapan baru kemudian dikatakan saudara sesusuan. Nah, Nabi bersaudara sesusuan dengan paman dia sendiri yang bernama Hamzah. Jadi Hamzah ini paman Nabi sekaligus saudara sesusuan Nabi. Nah, baik. Sekarang kita lihat Bapak Ibu. Saya ingin bahas poin ini yang paling penting. Itu sejarah saja. Kelahiran Nabi sudah selesai itu. Rumah Nabi, rumah lahirnya, ada 2 rumah di belakang Masjidil Haram itu. Di depan pintu Babu Salam ada 2 rumah. Rumah pertama dari pintu Babu Salam itu kita ketemu dengan rumahnya Siti Khadijah, yang kelak menjadi rumah bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melahirkan 6 anak. Berapa anak Nabi? 6. 6 atau 7? Anak-anak Nabi ada 7. Tapi kok 6 di situ? Dari Khadijahnya ada 6. Satu lagi dari siapa? Dari siapa ibu-ibu? Satu lagi. Anak Nabi ada 7. 7 apa 6? Selesai urusan kita nih. 7 atau 6 ibu-ibu? Bapak ibu, anak Nabi ada berapa? 7. Tapi dari Siti Khadijah cuma ada 6. Siapa satu lagi? Anak dari siapa satu lagi? Assalamualaikum. Satu lagi dari Maria. Siapa Maria itu? Jangan ditanya terus, susah pusing kepala kami. Maria itu budak dari Mesir yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk hadiah. Melahirkan seorang anak. Rumahnya dari Masjid Nabawi pintu pertama lurus ke depan, lewat pintu 3310, ada pintu paling ujung, itu rumah pertama, rumah itu adalah rumahnya Maria. Maria itu. Jadi di depan Masjid Nabawi itu ada rumah-rumahnya istri Nabi yang sudah digusur. Tidak boleh lagi karena banyak yang fanatik terhadap rumah-rumah istri Nabi. Di situ istri rumahnya satu-satu. Rumahnya Aisyah dekat dengan Nabi. Rumahnya siapa namanya anaknya Umar bin Khattab itu? Hafsah. Rumahnya Hafsah, Sofiyah dan lain sebagainya itu dekat-dekat, tak jauh-jauh. Yang paling agak ujung itu rumahnya Maria itu. Nah, rumah Maria ini pernah diintip oleh 2 orang sekaligus. Nabi ketika ke rumah Maria itu diintip oleh 2 wanita sekaligus. Tahu ibu yang intip siapa? Yang intip adalah Aisyah dengan Hafsah. Apa kata Aisyah? Tuh tengok tuh, Nabi ke situ dia, Rasulullah ke situ dia. Makannya enak kali di situ. Ini dalam bentuk cemburunya Aisyah dan Hafsah. Aisyah ini menghasut Hafsah untuk cemburu. Nah, ini ibu-ibu yang cemburu buta, pikir-pikir baik-baik. Jadi Aisyah ini ibu-ibu itu pernah melakukan cemburu buta 4 kali. Dalam sejarah Nabi itu pernah 4 kali. Dan yang paling sadis itu ada yang terakhir kata Nabi. Jadi Aisyah ini pernah cemburu kepada adik daripada Siti Khadijah dan kawannya Siti Khadijah. Dihidangkan makanan yang enak sekali. Setelah makan dihidangkan, ketika menghidangkan makanan yang enak ini, itu wajah Siti Aisyah berubah. Ini perempuan mana nih yang datang sama Nabi ini? Wajahnya berubah. Yang biasanya tersenyum tak jadi senyum. Apalagi anak muda kan. Paling muda sendiri. Singkat cerita. Selesai diangkat. Selesai pulang tamu nih. Bertanya Siti Aisyah. Siapa perempuan itu? Kata Siti Aisyah kepada Nabi. Aisyah ini kalau bertanya sama Nabi agak-agak gimana sedikit gitu. Siapa perempuan itu? Nabi sambil tersenyum aja. Ketika ngangkat barang itu sambil tanya. Tiba-tiba jatuh tuh. Jatuh salah satu piring itu. Kemudian ketika jatuh, kata Nabi, itu saudaranya Khadijah. Dan kawannya Khadijah. Langsung Siti Aisyah. Diingat juga perempuan yang sudah mati itu. Kurang cantik apa aku, kata Aisyah.
Wah, ini istri-istri sekarang tolong tengok baik-baik nih. Kurang cantik apa aku? Kata Siti Aisyah sama Nabi. Masih juga diingat wanita-wanita yang sudah tua itu, yang sudah mati itu. Ini Fatimah nggak dengar nih, kalau sempat dengar Fatimah perang lagi nih, perang ini. Jadi Fatimah dan Aisyah kurang akur itu. Singkat cerita Bapak Ibu, kata Nabi tersinggung di situ. Langsung disampaikan sama Nabi. Tidak ada satupun dari istriku yang memberikan keturunan kepadaku kecuali Siti Khadijah. Langsung diamnya dalam banget tuh. Sama Nabi kan sama Aisyah Nabi nggak punya anak. Itu dalamnya dalam banget itu Pak. Sampai menangis sejadi-jadinya. Di situ dikatakan oleh para ulama, perempuan jangan coba-coba cemburu buta. Dampaknya negatif. Jangan cemburu buta. Kembali kepada poin tadi, itu cerita singkat dalam intermezzo kita. Jadi Aisyah saja bisa cemburu, apalagi ibu-ibu ya kan Bu ya. Apalagi ibu-ibu sekarang cemburunya lebih parah lagi tuh. Nampak WA sedikit, woi siapa tuh? Padahal mamaknya. Nah, ini masalah juga nih. Baik, kembali kepada poin tadi. Nah Bapak Ibu, yang ingin saya angkat begini. Yang harus kita pahami. Keturunan Nabi dari Abdul Muthalib sampai baginda Nabi Muhammad SAW tidak ada cacat, tidak ada celah secara akhlak dan adab sebelum datangnya Islam. Abdul Muthalib dikenal manusia yang paling bijak. Abdullah dikenal manusia yang paling sangat sopan, akhlak mulia, tidak ada cacat. Baginda Nabi semuanya ada pada Nabi. Sidik, amanah, tabligh, fatanah yang kita pahami. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Ini karakter Nabi. Sekarang kita lihat Bapak Ibu. Nabi punya karakter. Karakter Nabi ini semuanya baik. Sopannya. Itu Islam belum datang. Sejalan nalarnya Nabi, fitrahnya Nabi itu sejalan dengan fitrahnya Islam. Fitrahnya kita manusia itu sejalan dengan fitrahnya agama. Bisa dipahami Ibu ya? Saya kerucutin, saya jabarin itu bahasanya. Fitrah kita manusia nih baik. Manusia bukan agama. Fitrahnya kita manusia ini adalah baik. Jadi kalau ada yang mencaci itu sedang baik apa tidak baik? Kalau ada yang mencuri itu sedang baik apa tidak baik? Sedang keluar daripada fitrah sebagai manusia. Berarti kalau dia keluar dari fitrahnya sebagai manusia, bagaimana tuh Ustaz? Tafsirkan sendiri. Oke, sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Fitrahnya Nabi, fitrahnya manusia yang diciptakan oleh Allah ini itu sejalan dengan fitrah agama. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah fataran nas alaih. Jadi kita nih baik itu bukan pilihan. Ibu-ibu, bapak-bapak berbuat baik itu bukan pilihan, wajib. Fitrahnya begitu. Jadi kalau ketika mereka melakukan kejahatan, kemungkaran, bagaimana Pak Ustaz? Sedang keluar dari sebagai manusia. Sedang keluar daripada fitrah dia sebagai manusia. Perhatikan hadis Nabi. Kata Nabi begini. Manusia itu berpotensi buat jahat. Tapi Allah mengapresiasi manusia karena menahan diri untuk tidak melakukan kebejatan. Saya ulangi sekali lagi. Allah mengapresiasi manusia yang tidak melakukan kejahatan karena menahan diri dia daripada perbuatan kejahatan. Sekarang kalau setengah dari orang yang ada di dalam ruangan ini, tidak usahlah setengah, 10 aja, semuanya melakukan anarkis, kira-kira kacau enggak tuh? Itu 10 saja. Bagaimana kalau semuanya? Kalau semua kita nih anarkis, semua kita nih maling, kira-kira aman enggak tuh? Tidak aman. Kemungkaran. Tapi Allah mengapresiasi manusia yang menahan diri dia untuk tidak melakukan kejahatan. Nah ini fitrah kita Pak. Jadi sebenarnya fitrah kita manusia ini melakukan kebaikan. Makanya bahasa Nabi, bahasa Allah di dalam Al-Quran itu, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Ini harus digaris bawah, ini garis uswah hasanah ini. Uswah hasanah ini digandeng dengan hadis Nabi. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Ketika dikatakan makarimal akhlak, jangan diartikan Nabi penyempurna akhlak. Tidak. Nabi itu bukan penyempurna akhlak kita. Tapi suri tauladan bagi kita-kita nih yang memandang dengan iman. Saya ulangi sekali lagi. Manusia memandang dengan hati, dengan ilmu, dengan iman. Itu Nabi sebagai uswah. Bukan penyempurna akhlak kita.
Kalau Nabi sebagai penyempurna akhlak, kalau ada manusia yang tidak berakhlak, berarti tanggung jawab siapa? Apakah itu tanggung jawab Nabi? Kan tidak. Maka tolak ukurnya uswah hasanah. Berarti Pak Ustaz, Nabi itu sebagai sandaran. Betul. Nabi sebagai sandaran. Makanya kalau seandainya banyak manusia yang maling, maksiat, mungkar, zina, khamar, narkoba, dan lain sebagainya, itu tidak bisa disandarkan ke Nabi. Karena Nabi uswah hasanah. Maka makarimal akhlak di situ sebagai contoh yang baik. Nah, ada nanti 4 contoh yang saya sampaikan yang untuk kita jaga. Yang nanti ada kaitannya dengan fenomena akhir zaman. Nah, Bapak Ibu, lahirnya Nabi, wafatnya Nabi itu fenomena akhir zaman. Lahirnya Nabi, wafatnya Nabi itu tanda akhir zaman. Karena Nabi itu akhirul anbiya. Akhirul anbiya wa akhirul ahdi. Masa terakhir. Wa akhirul ahdi akhir zaman. Dan masa terakhir inilah yang disebut dengan akhir zaman. Jadi sekarang kita ini sedang berada di akhir zaman. Nah, kenapa penting refleksi maulid Nabi? Yang penting dari maulid Nabi itu adalah mutakhalliqan wa muta'addiban. Harus berakhlak, beradab. Kita lihat Pak. 3 ilmu. Poin penting buat Bapak Ibu semua, kita semua. 1, iman. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga, amal. Ini bekal terbaik Pak yang diberikan oleh Nabi. Iman, ilmu, amal. Saya ulangi sekali lagi. Iman, ilmu, amal. Ada orang berilmu tapi tidak beriman. Kira-kira rusak apa tak rusak? Ada orang berilmu tapi tak beriman. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Banyak orang berilmu tapi merusak, kata Allah. Yang manusia terhipnotis dengan bahasa mereka. Tapi merusak. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Ada aliran sesat yang berkembang di tengah kita sekarang. Sekarang pertanyaannya, mengapa bisa ada yang mengikuti aliran sesat itu? Jawabannya apa? Mengapa ada orang yang bisa mengikuti aliran sesat? Apa dasarnya? Du'ful ilmi wa du'ful iman. Lemah ilmu dan lemah iman. Itu kalau dia berilmu tapi tak beriman. Sekarang dia tidak berilmu tapi dia beriman. Bisa menyebabkan kesesatan juga. Oh, yakin betul Pak. Ini saya sampaikan, tapi jangan ada tersinggung ya Bapak Ibu ya. Dia beriman, tapi dia tak berilmu. Yang terjadi, ada rumah tangga mau cerai hanya gara-gara tangan dulu, apa lutut dulu. Kalau dalam sujud, dari rukuk selesai kita mau sujud, tangan dulu atau lutut dulu? Kalau kepala dulu, benjol. Sampai sini paham Pak? Ini penting. Ini ilmu. Tapi dampaknya adalah ada rumah tangga yang mau cerai karena dibilang lo nggak sunnah, gua sunnah. Stres nggak tuh? Itu persoalannya apa? Ilmukah, imankah? Dua-duanya masalah itu. Coba bayangkan. Nabi mengkolaborasi 3 itu. Ada orang berilmu, beriman dia, tapi tak diamalkannya. Nah, ini masalah penyakit paling besar di akhir zaman itu. Masalah penyakit yang besar di akhir zaman itu, kata Nabi, hilangnya Islam di tengah umat muslim. Berilmu, beriman, tapi sama sekali tak mengamalkan. Ini masalah paling terakhir, ini masalah bersama kita. Bukan hanya Bapak Ibu aja, semuanya ini masalah nih, akhir zaman. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Nah, kembali Bapak Ibu. Nabi dengan karakternya itu sudah dari turunan baik Pak. Baik semua. Kakeknya baik, bapak dia baik, istri dia baik. Kemudian Nabi sendiri baik. Dan orang paham sebelum Nabi masuk Islam. Sekarang kita lihat. Nabi sudah baik karakternya dari turunan. Sebelum Islam datang umur 40 tahun. Sebelum Nabi dibaiat jadi Nabi. Sudah baik. Sekarang pertanyaannya. Setelah Nabi dibaiat menjadi seorang Nabi. Membawa risalah Islam. Apa yang terjadi pada Nabi? Apa yang terjadi sama Nabi? Yang terjadi dengan Nabi. Yang tadinya diagung-agungkan. Kemudian disingkirkan. Betul ya? Nabi tadinya diagungkan kemudian disingkirkan. Setelah 40 tahun. Jadi Nabi
Dibaiat jadi nabi umur 40. Risalah Islam datang memperkuat karakter nabi itu sendiri. Uniknya, yang tadinya nabi diagungkan sebelum datangnya Islam atau sebelum dibaiat jadi nabi, kemudian sudah nabi masuk Islam atau dibaiat jadi nabi, tidak ada yang mau melihat nabi. Apa kata dia? Muhammad penipu, Muhammad pendusta, Muhammad nggak benar, Muhammad itu perusak, Muhammad pemecah belah umat. Orang pertama yang menghunus pedang untuk membunuh Nabi Muhammad, Umar bin Khattab. Orang pertama yang menghunus pedang untuk membunuh Nabi Muhammad, siapa namanya? Umar bin Khattab. Tapi uniknya, pedang yang dibawa justru mengantarkan dia kepada Islam. Sekarang perhatikan baik-baik. Mengapa orang yang tadinya mengenal fitrah kebaikan berubah menjadi manusia yang tidak baik setelah mengenal Islam? Maksudnya bagaimana? Orang sebelum datang Islam, sebelum Nabi dibaiat jadi Nabi, semuanya baik, Pak. Semuanya baik sama Nabi. Menghormati Nabi. Semua kabilah-kabilah Quraisy itu mengakui bahwa Nabi ini amin. Al-amin. At-tabligh. Baik, bagus. Orangnya komunikatif. Tapi setelah Nabi masuk Islam, setelah Nabi dibaiat menjadi seorang Nabi, mengapa mereka mencaci maki Nabi? Sampai di sini paham? Ada beberapa hal. Yang pertama, yang harus Bapak Ibu pahami untuk kita semua. Yang dipahami, ada gengsi kabilah. Ternyata mereka gengsi melihat kabilah Quraisy daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Maksudnya bagaimana? Dari kabilahnya Nabi Muhammad ada Nabi, dari kabilah Quraisy yang lain tidak ada Nabi. Sekarang kita balikkan. Andai kata dari golongan mereka ada Nabi, kira-kira mereka ngikut nggak? Mereka ngikut nggak? Mesti ngikut, karena ini sifatnya gengsi. Yang kedua, kedatangan Nabi merusak tatanan yang oleh mereka sistem itu sudah baik. Tapi bagi Nabi itu tidak benar. Kita ambil contoh sejarah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf merubah drastis. Yang kaya harus miskin, yang miskin harus kaya. Ini kalau dibuat di Indonesia, stres semua. Jadi kalau dibuat, untungnya nggak dibuat kan. Yang kaya miskinkan, yang miskin kayakan. Kalau seperti itu enak, Pak. Jadi orang kaya bisa merasakan miskin, orang miskin bisa merasakan kaya. Diputar, Pak. Diputar. Nabi merubah itu, Pak. Dirubah sama Nabi. Yang sistemnya konglomerasi, yang tadinya orang kaya punya kedudukan, punya kekuasaan. Maka ketika Nabi datang, kata Nabi, tidak ada yang bisa membedakan antara satu dengan yang lain. Tidak ada ras, tidak ada rasis, pokoknya tidak ada. Kata Nabi. Perbedaannya cuma satu, takwa. Orang sekarang mencoba membedakan mana yang kaya, mana yang miskin. Itu manusia sekarang. Ternyata sistem jahiliyah, konglomerasinya jahiliyah dibawa dan diadopsi oleh manusia hari ini. Yang mengaku pengikut kapitalisme, liberalisme. Yang menganggap diri dia paling baik. Dengan sistem yang kami bangun baik. Ternyata yang mereka inginkan adalah manusia mulia karena harta, bukan karena iman. Nabi datang merubah semua itu. Kata Nabi itu lebih jahiliyah daripada sekarang. Ternyata hari ini, manusia hari ini jauh lebih jahiliyah daripada dulu. Kenapa kita katakan lebih jahiliyah daripada dulu? Waktu itu Islam belum datang. Mereka melakukan itu di bawah naungan mereka sendiri. Sistem yang mereka bangun. Islam sudah datang. Orang sekarang Muslim. Mengaku beragama, mengaku Muslim. Tapi melakukan perbuatan lebih jahiliyah daripada orang jahiliyah itu sendiri. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Itu fenomenanya adalah adab, akhlak. Sehingga ini masalah kita hari ini, Pak. Ini masalah kita hari ini. Apa itu masalah kita? Bukan revolusi mental, tapi kita butuh revolusi akhlak. Yang harus kita perbaiki hari ini adalah rekonstruksi akhlak. Perbaiki betul akhlak itu. Lisan tak sama dengan hati. Lisan dia baik, hati diminta ampun. Minta ampun baik maksudnya. Itu kan sejalan tuh. Nabi, Pak. Jadi bahasa kata para ulama, terbentuknya adab dengan 3 hal. Adab itu terbentuk dalam 3 hal. 1, ada imannya. Yang kedua, ada ilmunya. Yang ketiga, ada amalnya. Maka terbentuklah yang disebut dengan adab. Sampai di sini paham ya Ibu ya? Baik. Ini karakter. Nah, Nabi, orientasi Nabi datang itu bukan hanya sekedar agama.
Makanya bahasanya rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu kedamaian. Dan itu sebenarnya sudah ada dalam Pancasila kita itu. Jadi Pancasila ini sekarang ini kita tidak berpedoman pada Pancasila. Kita berpedoman pada nafsu masing-masing. Sehingga Pancasila kita yang sudah konkret itu sebenarnya sudah sangat dalam sekali. Dan normanya norma-norma agama semua. Tapi mengapa yang mohon maaf banyak sekali yang melecehkan Pancasila itu. Nah, ini Nabi membawa misi itu. Nabi datang dengan misi itu. Makanya kalimat uswah hasanah dimaknakan sebagai sandaran utama kita terhadap manusia yang paling mulia adalah akhlaknya. Itu Ustaz. Yang kedua Bapak Ibu. Yang dinasihatin oleh Nabi kepada kita. Kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebaik-baiknya keislaman seseorang itu, kata Nabi, meninggalkan perkara yang tidak penting bagi diri dia. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Kalimat ini, min husni islamil mar'i, sebaik-baiknya keislaman seseorang, meninggalkan perkara yang tidak penting bagi diri dia. Bisa diterjemahkan? Bisa dipahami kalimat ini? Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Berapa banyak perbuatan yang tidak bermanfaat terhadap diri kita dan agama kita yang kita lakukan? Berapa banyak? Mending mana? Mending kajian atau nongkrong di kafe? Beda Ustaz. Nongkrong di kafe ada kajiannya. Itu baru penting. Jadi sambil kan menyelam sekaligus dapat kan gitu. Jadi di kafe nongkrong sekaligus kajian gitu. Tapi pertanyaannya mana yang lebih penting? Karena itu dikatakan oleh Nabi. Kata Nabi dalam hadisnya, la taqumus sa'ah, tak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi. Hatta la yuqalu fil ardi la ilaha illallah, kata Nabi. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang-orang akan sedikit yang mengucapkan la ilaha illallah. La taqumus sa'ah hatta yadhhar al-fakhsha wal bukhl wa yukhawwinul amin. Tak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi, sampai orang-orang itu melakukan fakhsh, kekejian, melakukan bukhul, pelit, iri hati, dengki, rakus, semuanya lah jadi satu. Wa yukhawinul amin, sampai mereka mengkhianati amanah-amanah mereka. Ini Nabi yang ngomong, bukan saya itu. Nah, ini poin penting, Pak. Jadi sekarang banyak perbuatan yang tak bermanfaat yang dilakukan oleh manusia. Apa contohnya perbuatan yang tak bermanfaat? Nah, itu Bapak Ibu pandailah mencari. Lebih banyak mana yang kita habisi hari ini? Waktu itu yang kita habiskan lebih banyak mana? Untuk agamakah atau untuk duniakah? Kalau kata para ulama, dunia dan akhirat harus imbang. Merujuk kepada ayat Al-Quran. Wabtaghi fima atakallah daral akhirah wala tansa nasibak minad dunya. Harus imbang tuh dunia akhirat. Sekarang pertanyaannya, kita sudah imbang belum? Kita imbangin gak tuh? Ibu-ibu ngaji sehari berapa kali? Berapa ayat? Sehari berapa kali? Sekarang megang HP sehari berapa kali? Berapa jam? Menggibah berapa menit? Kan begitu. Nongkrong berapa lama? Nongkrongnya yang lama, Pak. Itu masalahnya. Jadi jangan salah kalau Islam itu hilang ya di tengah umat muslim itu sendiri. Karena memang kita nggak pede dengan Islam itu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya ingin katakan kepada kita, banggalah menjadi seorang muslim dan bersiaplah untuk berpegang pada nilai-nilai keislaman. Kita harus bangga dengan nilai-nilai keislaman, Pak. Kita tidak bangga dengan nilai-nilai keislaman. Kata Islam, perempuan jangan berpakaian yang sempit-sempit. Tapi kita pakainya sempit semua, Pak. Gimana? Pakai jeans dan levis semua. Dengan dalil, kami kan sudah menutup aurat. Oke, kalian memang sudah menutup aurat. Tapi mohon maaf kok telah. Itu Nabi yang bilang. Kata Nabi, ada perempuan pakaian tapi telanjang. Itu Nabi yang bilang, bukan saya. Tapi pertanyaannya, kita nggak bangga tuh dengan nilai Islam seperti itu. Nggak bangga kita, Pak. Justru mohon maaf kita alergi dengan hal-hal tersebut. Ada orang pakai pakaian gamis, kita alergi. Nah ini nih, Nabi baru. Langsung dicap, Pak, Nabi baru, perusak, sebagai doktrin. Siapa yang membuat kita jauh daripada nilai kita sendiri? Kita, Pak, umat muslim. Kita ambil contoh, mohon maaf, pelaku-pelaku koruptor itu, mohon maaf, itu muslim enggak rata-rata? Sekarang saya tanya, mengapa mereka melakukan itu? Sederhana bahasanya, Pak, sederhana saja. Tekanan hawa nafsu dia lebih tinggi daripada tekanan agama. Pertanyaannya, mengapa dia lakukan? Karena perkumpulannya itu. Coba kalau perkumpulannya orang-orang saleh itu, ada nggak kira-kira tangannya mau mencuri itu? Mikir, Pak. Jadi itu poin penting kita. Nabi mengatakan berkumpul dengan orang-orang yang baik.
Loh, kita memaksakan diri untuk kumpul. Yang ketiga, ada penyakit yang sekarang ini paling tenar di antara kita, gengsi. Ini penyakit manusia hari ini, Pak. Gengsi. Selain dari gengsi, kita khawatir, Pak. FOMO, fear of missing out. Takut ketinggalan sesuatu yang hari ini tenar. Jadi kalau ada kawan pakai tas branded, kita harus pakai branded. Nggak sadar diri, padahal nggak punya duit. Akhirnya ngutang, pergi ke bank, tersiksa. Nah, main riba. Akhirnya apa? Seret-seretan, masuk penjara, dan lain sebagainya. Allah perangi semua. Tapi kan dampaknya apa? Gaya hidup. Gara-gara gaya hidup, gengsi muncul. Apakah itu yang diajarkan Islam? Tidak. Tarkuhu ma la ya'nihi. Tinggalkan. Kalau memang kita ini apa adanya, kenapa kita harus malu? Aku tidak punya duit, kenapa kita harus malu? Hinakah? Hinakah orang yang tidak mengatakan kebenaran? Maaf, hinakah orang yang mengatakan kebenaran? Tidak. Justru hari ini kebenaran dibungkam, yang terjadi pembenaran. Sekarang mengapa manusia tak mau melakukan, tidak berani mengatakan kebenaran? Ada alasannya, ada. Dibungkam. Ini abang ini maukan saya. Kita boleh dibungkam. Jadi refleksi kelahiran Nabi itu tiap tahun kita ingatkan, tiap tahun kita diperingati. Harusnya kita sudah mencontoh Nabi itu dari situ. Baik, itu yang ketiga. Nah, sekarang Bapak Ibu, ada nasihat Nabi yang kedua. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ini penting betul. Salamatul insan fi hifdzil lisan, kata Nabi. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Berkata yang baik atau diam. Pertanyaannya, sekarang ini semua orang bicara agama. Semua orang. Mau dia bagiannya apapun bicara agama. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah, kata Nabi. Kelak di akhir zaman itu, kehancuran itu dilihat dari satu tanda. Setiap tempat yang dihuni bukan penghuninya. Artinya orang yang bukan ahlinya memegang kendali pada tempat-tempat tertentu. Rusak, hancur. Itu yang ngomong Nabi, bukan saya. Pertanyaannya adalah, orang hari ini semua bisa berbicara. Tidak hanya lewat lisan dia, tapi bisa lewat tangannya, Pak. Sekarang orang semua berbicara, Pak. Falyakul khairan aw liyasmut. Kalau Anda tidak punya hak berbicara, jangan bicara. Kalau Anda tidak tahu, tidak usah ngomong. Yang muncul adalah fitnah, dampaknya jauh lebih besar daripada apa yang kita buat. Makanya bahasanya salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia dalam menjaga lisan dia, Pak. Coba bayangkan tuh kasus-kasus yang terbaru itu. Sebabnya lisan. Karena lisan tergelincir, Allah tunjukkan apa yang terjadi. Banyak yang tidak kita sukai. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mau kita salahkan? Semuanya salah. Semuanya salah. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Itu yang kedua, Pak. Nasihat Nabi. Kata Nabi, kalau yang mengaku beriman, falyakul khairan aw liyasmut. Lebih baik kita menahan diri daripada harus menebarkan aib orang lain atau sesuatu yang tidak fakta. Maka Allah bilang dalam Al-Quran, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Kalimat fatabayyanu ini penting, Bapak Ibu. Penting banget untuk Bapak Ibu perhatikan. Kenapa begitu? Sesuatu yang datang kepada kita dalam bentuk kabar dan berita, tolonglah. Jangan main sarser-sarser aja. Dijaga dulu, klarifikasi dulu, validasi dulu. Kita udah belajar itu. Yang S1, S2, S3 semua udah belajar validasi. Ini penting, klarifikasi penting, Pak. At-tabayyun tuh di situ. Sehingga kita tidak mudah memfitnah orang, kita tidak mudah menyebarkan sesuatu yang rusak. Itu karakter Nabi. Bayangkan Nabi meredam perbuatan-perbuatan tersebut dari sebelum datangnya Islam sampai Islam datang, diredam sama Nabi. Mereka nggak suka itu. Baik, yang ketiga, sebelum kita tutup, kata Nabi, la taghdab falakal jannah. Jangan marah kemudian surga bagi dirimu. Ini adalah satu hal untuk kita semua perbanyak beristighfar. Salah satu cara untuk meredam daripada amarah adalah salah satu cara untuk meredam amarah adalah beristighfar, minum. Tapi jangan berdiri pula minumnya, duduk. Atau disumbahkan pakai air, ya berhenti. Nah, itu makin jadi itu marah itu. La taghdab falakal jannah. Kenapa Nabi bilang ini? Karena dampaknya itu, Pak. Mohon maaf, yang satu emosi marah-marah, yang satu lagi marah-marah, terjadi perkelahian. Sekarang pertanyaannya, kalau sudah terjadi perkelahian, siapa yang rugi? Dua-duanya rugi. Marah, ngamuk, laki ngamuk, dibantingnya pintu. Selesai ngamuk, dia pas lagi sadar, aduh, keluar lagi duit beli pintu. Akhirnya kan mau enggak mau, gara-gara dia ngamuk, marah-marah, pintu hilang, beli baru, kan keluar duit lagi. Nah, ini adalah sesuatu yang dihasilkan daripada amarah. Yang terakhir, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nasihat terakhir kata Nabi. Yang keempat, kata Nabi,
saling mencintai antara satu dengan yang lain. Bapak Ibu, kalimat ini saya tutup dengan satu kalimat penting bagi kita semua. Sudah tidak zamannya hari ini manusia berpikir akan diri dia sendiri. Saya ulangi sekali lagi, sudah saatnya umat mukmin saling memikirkan antara satu dengan yang lain. Saya petik satu quote dari Kunto Wijoyo itu, kata Kunto Wijoyo, saatnya umat mukmin ini solehnya berjamaah, bukan soleh sendiri lagi. Karena kalau soleh sendiri sampai kiamat pun Islam tidak akan muncul. Tapi kalau kita soleh berjamaah, itu penting. Apa maksudnya? Maksudnya begini, nasihatilah yang mengerti dan yang kenal dan yang tahu, nasihatilah. Kalau mereka melakukan kesalahan, tidak sholat, yang paling penting itu dulu Pak. Sholatnya, puasanya, zakatnya, yang penting-penting itu dulu, ingatin tuh. Fulan ibn fulan, korupsi itu haram, jangan korupsi juga, riba itu haram, jangan riba juga. Itu tidak ada masalah kita ingatin Pak. Penting Pak, penting banget. Duduk bareng, satu kantor, yang satu korupsi, yang satu enggak. Ingatin Pak, ingatin. Nanti ditanya sama Tuhan, si fulana, ente udah ingatin belum kawan ente? Belum, ente masuk. Mau begitu? Karena kita nggak punya pertanggungjawaban. Setiap orang di antara kita punya satu syafaat yang bisa kita berikan kepada sahabat-sahabat kita yang dekat dengan kita secara keagamaan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nggak ada pertanyaan, alhamdulillah. Baik, kita berdoa. Insya Allah nggak ada pertanyaan Pak. Karena udah melampaui batas nih kata Bang Asrori ini. Baik, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di subuh hari ini, di siang hari ini, pagi menjelang siang, Allah berkahi, Allah ridai, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya adalah sesuai dengan posisinya. Insya Allah Allah berikan amanah-amanah yang baik kepada kita. Allah jadikan kita manusia-manusia yang amanah terhadap apa yang Allah berikan. Allah jadikan setiap langkah kita penuh dengan keberkahan serta dimulai dengan bismillah, dan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma anzil ar-rahma wal maghfirah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ij'al tajammu'ana tajammu'an marhumah waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al-muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammir al-yahud. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'at wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma akhtimna bis salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.